Pemirsa, wacana mengenai sembako akan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN oleh pemerintah membuat kekhawatiran terjadi di masyarakat, baik secara nasional maupun daerah. Pasalnya, rencana kebijakan tersebut dinilai kontraproduktif dengan semangat pemulihan ekonomi yang saat ini tengah digesa. Kendati masih berupa rancangan undang-undang, isu tersebut langsung mendapatkan respon dari berbagai kalangan, dari mulai politikus, pejabat publik, pengamat ekonomi, hingga masyarakat umum, mengkritisi rencana pemerintah tersebut. Salah satu pengamat ekonomi di Kepri yang juga wakil ketua DPW PKS Kepri, Iskandar Syah memberikan pendapatnya terkait isu yang hangat tersebut. Menurutnya, jika wacana tersebut benar diterapkan, maka akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat konsumsi, baik secara nasional maupun daerah. Iskandar Syah menjelaskan bahwa 56% pergerakan ekonomi justru bersumber dari masyarakat konsumsi bahan pokok, dan jika kebijakan tersebut dijalankan, maka dikhawatirkan perekonomian akan semakin mengalami kontraksi atau melemah. Oleh karena itu, ia meminta agar rancangan undang-undang pajak PPN bahan pokok dapat dibatalkan, baik di masa pandemi maupun pasca pandemi sekalipun. Sebenarnya ini sangat kontraproduktif ketika kita apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kondisi resesi seperti ini, justru ya yang harus kita dorong itu bagaimana masyarakat itu belanja. Ya, karena 56% lebih perekonomian kita itu didorong dari sektor konsumsi masyarakat, bukan mobil ya. Mobil aja bisa nol ya untuk mendorong daya perjualan. Masa kita sembako mau kita naikkan? Ini justru tidak sangat produktif dan saya yakin makin panjang lagi persoalan yang kita hadapi masyarakat. Mohon maaf, perbedaan masyarakat kita dengan katakanlah Singapura, Malaysia atau Eropa, kita nggak punya tabungan, ya. Mereka juga kadang-kadang diberikan subsidi dari pemerintah. Kita kan tidak. Nah, ketika konsumsi PPN sembako dinaikkan, waduh luar biasa. Saya nggak bisa bayangin. Mungkin banyak orang yang miskin. Sementara itu, salah satu akademisi ekonomi di Tanjung Pinang, Dodi Dermawan berpendapat bahwa rencana kebijakan negara yang bertujuan sebagai optimalisasi penerimaan pajak perlu dikaji lebih mendalam dengan cara mengenakan pajak khusus untuk barang konsumsi kalangan mampu saja, sedangkan untuk bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah justru seharusnya mendapatkan subsidi. Jadi kalau kita lihat, sembako yang akan dikenakan itu kan adalah barang-barang yang memang sangat-sangat asas ya, sangat-sangat dasar. Baik. Seperti beras, gabah, jagung, ya, kedelai. Nah ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah ya. Kalau saya mengatakan justru lebih banyak dikonsumsi oleh menengah ke bawah, khusus beras, kedelai, ya. Baik. Nah, justru orang-orang yang mampu itu, kalau kita katakan bahwa mereka lebih banyak mengurangi konsumsi yang seperti beras, karena beras itu mungkin mengandung apalagi yang diabetes misalkan. Jadi inilah yang sebenarnya agak keliru. Kalau memang mau dikenakan, maksud pemerintah itu bagus ya. Sebenarnya bagaimana kita menarik sumber-sumber yang seharusnya bisa dikenakan pajak bagi orang-orang yang mampu, tapi bukan untuk orang-orang yang kalangan tidak mampu. Dodi menambahkan, jika komoditas bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum, seperti beras dan gabah turut dikenakan pajak, maka dapat berdampak pada lemahnya daya beli hingga terjadinya inflasi pada sektor ekonomi lainnya. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.